Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Anak sekalian, hari ini masih semuanya? Ya, tentunya di rumah masing-masing dalam keadaan sehat, happy, dan tentunya siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Anak sekalian, pembelajaran seni budaya kali ini akan membawakan kompetensi dasar bernyanyi secara unisono atau satu suara. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak sekalian yang pertama dapat menjelaskan pengertian unisono atau bernyanyi satu suara. Yang kedua, anak sekalian diharapkan dapat menjelaskan teknik vokal. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Anak sekalian, hari ini masih semuanya? Ya, tentunya di rumah masing-masing dalam keadaan sehat, happy, dan tentunya siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Anak sekalian, pembelajaran seni budaya kali ini akan membawakan kompetensi dasar bernyanyi secara unisono atau satu suara. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak sekalian yang pertama dapat menjelaskan pengertian unisono atau bernyanyi satu suara. Yang kedua, anak sekalian diharapkan dapat menjelaskan teknik vokal. Yang ketiga, anak-anak dapat mengenali kualitas suara sendiri dengan pengamatan pada diri sendiri, ya. Nanti Bapak akan sampaikan bagaimana cara mengenali suara sendiri, kualitasnya itu nanti kita ikuti setelah ini. Dan yang terakhir, harapannya anak-anak sekalian pada sesi ini nanti akhirnya anak-anak dapat menyanyikan lagu secara unisono. Pada dasarnya lagu bebas, silahkan anak-anak sekalian nanti memilih lagu apa saja yang ada di buku paket. Silahkan, boleh anak-anak buka pada bab nyanyi solo. Di situ ada lagu yang pertama kali tertulis adalah Angin Mamiri dari Sulawesi Utara. Anak sekalian, silahkan pelajari, buka teksnya baik-baik. Jika di buku terlalu kecil teksnya, silakan mungkin dulu bisa browsing dulu yang teksnya lebih luas. Tetapi yang 3 bait, nah, ya, yang 3 bait, tidak cuma 1 bait. Baiklah, kita bersama-sama nanti cermati pembelajaran kali ini. Amati terlebih dahulu video ini, ya, pembelajaran Bapak ini. Maaf karena video tidak terpasang di sini, langsung dari Bapak, ya. Nanti Bapak menyanyi, kemudian kamu cermati, oh lagunya begitu, cara membawakannya begitu, ya. Baik, terima kasih. Cukup terdengar, ya. Mami mengenali kualitas suara sendiri dengan pengamatan pada diri sendiri. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Anak sekalian, hari ini masih semuanya? Ya, tentunya di rumah masing-masing dalam keadaan sehat, happy, dan tentunya siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Anak sekalian, pembelajaran seni budaya kali ini akan membawakan kompetensi dasar bernyanyi secara unisono atau satu suara. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak sekalian yang pertama dapat menjelaskan pengertian unisono atau bernyanyi satu suara. Yang kedua, anak sekalian diharapkan dapat
menjelaskan teknik vokal. Yang ketiga, anak-anak dapat mengenali kualitas suara sendiri dengan pengamatan pada diri sendiri, ya. Nanti Bapak akan sampaikan bagaimana cara mengenali suara sendiri, kualitasnya itu nanti kita ikuti setelah ini. Dan yang terakhir, harapannya anak-anak sekalian pada sesi ini nanti akhirnya anak-anak dapat menyanyikan lagu secara unisono. Pada dasarnya lagu bebas, silahkan anak-anak sekalian nanti memilih lagu apa saja yang ada di buku paket, silahkan boleh anak-anak buka pada bab nyanyi solo. Di situ ada lagu yang pertama kali tertulis adalah Angin Mamiri dari Sulawesi Utara. Anak sekalian silahkan pelajari, buka teksnya baik-baik. Jika di buku terlalu kecil teksnya, silahkan mungkin dulu bisa browsing dulu yang teksnya lebih luas. Tetapi yang 3 bait, nah ya, yang 3 bait, tidak cuma 1 bait. Baiklah, kita bersama-sama nanti cermati pembelajaran kali ini. Amati terlebih dahulu video ini, ya, pembelajaran Bapak ini. Maaf karena video tidak terpasang di sini, langsung dari Bapak, ya. Nanti Bapak menyanyi, kemudian kamu cermati, oh lagunya begitu, cara membawakannya begitu, ya. Baik, terima kasih. Cukup terdengar, ya? Angin mamiriku pasang, tujui tong-tonganan, tu sarua takkan lupa. Patumi angin mamiri, angin ngerang dingin-dingin, nama lontasari lorang cene mataku mamati, dingin-dingin pamaiku, maempok makarasa. Saranku
Baiklah anak sekalian, kita amati lagu yang telah Bapak nyanyikan. Lagu ini judulnya Angin Mamiri dari Sulawesi Utara. Dari Sulawesi Utara. Ya, anak-anak sekalian, coba lagu ini memang bukan seperti bahasa kita sendiri, ya. Tetapi kita harus tahu dan harus lintas budaya. Kita tahu ini dari daerah Sulawesi Utara juga saudara kita yang ada di Indonesia wilayah tengah. Anak-anak sekalian, lagu Angin Mamiri berpesan sebenarnya anak-anak sekalian bisa lebih jelas akan melihat pada browsing di internet nanti apa sih pesan lagu Angin Mamiri ini. Ya, singkat cerita, lagu ini seseorang yang menyukai seseorang, tetapi dia seperti cinta sebelah tangannya. Orangnya cuek, tidak peduli, tetapi apa boleh buat, kadang orang cinta sudah tahu begitu tetap saja dilanjutkan. Karena apa? Dia cinta sebenarnya, sesungguhnya. Maka dia berpesan kepada angin yang bertiup untuk menyampaikan salamnya selalu. Biasa anak muda salam sayang, salam hangat, itu biasa. Kayak gitu kira-kira anak sekalian. Nah, selanjutnya anak sekalian, lagu Angin Mamiri kita kupas satu demi satu. Satu berkaitan dengan intonasi. Intonasinya sol do mi sol fi sol la mi, sol do mi fa re, sol mi fa re fa si re do fa sol la sol fa, do si la sol, do sol fa mi re, sol si re sol fa mi re do. Ya, diulang di bait kedua dan bait ketiga sama. Ya, demikian untuk mempersingkat, jangan terlalu besar tayangan kita ya. Selanjutnya anak-anak sekalian, intonasi sudah, kemudian artikulasi. Anak-anak sekalian, artikulasi itu adalah ketepatan pengucapan kata yang baik dan benar. Contoh, angin mamiri ku pasang. Sering terdengar angin mamiri ku pasang. Eng di belakang, en itu kalau di belakang selalu dibunyikan dengan penuh ketukannya. Kalau di saat anak-anak mengaji, nun itu satu ketukan itu kan. Seperti itu. Nah, pasang ditujui tong-tongan anak, tu sarua takkan lupa. Jelas? Ya. Kalau A, bukalah mulut. Tapi jangan itu nyanyi gaya dulu seriosa. Ya, tapi sekarang agak ke depan, ngepop ya. Takkan rusak haule, bersama-sama haule, nama ngurangi. I juga tampak jelas. Ketika kita mengucapkan I, seperti kita ditertawa gitu. Kelihatan giginya, kelihatan gigi. Tetapi tidak berarti I, bukan I, yang santai saja. Jadi akan terlihat empuk ya suaranya. Baik anak sekalian, O pastikan O bulat ya. A, I, U, mencucu begini sampai rapat bibirnya. U, ya, U. Kemudian A, I, U, E. Seperti I, hanya turun sedikit. E. Ya. O pastikan bulat penuh. O. Ya.
Aule na mengurangi tu tenaya parisinai. Parisinai ada diftong, dua huruf hidup yang bersandingan seperti pantai, andai, walau, kalau, himbau, contohnya seperti itu. Maka yang jelas juga au ya au. Kalau ini kalau orang Sumatera, apalagi orang Indonesia Timur, bagus banget pengucapannya untuk diftong. Au, ai, ya. Ai, ya. Ini harus bagus. Pengucapan ai, au, jangan sampai seperti kalau maaf, kebanyakan orang Jawa yang agak desa didik, kalau menyampaikan kata ai menjadi ae begitu. Betul nggak? Iya. Nah, oleh karena itu, maaf, untuk pengucapan diftong ai yang jelas, pantai bersama-sama, pantai, andai, landai. Ya, ini harus seperti itu posisinya. Kemudian kalau au, kalau, himbau, walau. Ya. Kemudian danau, sampah seperti itu, danau. Ya, au, tidak danau, bukan danau, tetapi danau. Kalau, himbau, cukup jelas au. Kemudian ada juga amboy, amboy. Orang-orang dari wilayah timur senang dengan amboy, apa maksud Sumatera malah yang banyak ini. Ya, amboy, ya, amboy, oi juga termasuk diftong. Ya. Anak sekalian, ini perhatikan. Selanjutnya, teknik vokal yang ketiga, selain artikulasi, ketepatan ucapan, ketepatan nada, intonasi, yang ketiga adalah ketepatan di dalam memenggal kalimat musik atau yang disebut dengan phrasering. Ya, phrasering adalah pemenggalan kalimat musik. Contoh, Indonesia tanah air beta, dipenggal menjadi seperti ini, maka nggak akan berarti Indonesia tanah air beta pusaka. Itu yang anak-anak SD kadang-kadang seperti itu, ketika kalian masih SD masih terasa ya seperti itu. Bukan salah siapa-siapa. Mestinya anak-anak sekalian memahami, membaca itu kalimat yang utuh. Ya. Nah, kita bersama-sama, ayo. Contoh, nanging mamiriku pasang pitujui tong-tongana tu sarua takkan lupa. Satu napas, itu enak. Jangan angin mamiri ku pasang, itu namanya memenggal yang tidak tepat. Ditujui tong-tongana, enggak. Ditujui tong-tongana, tu sarua takkan lupa. Nah, di referen ini Eaule na mengurangi tutenaya parisinai. Ya, awas, ketemu dengan diftong ai, parisinai. Ya, yang cetak, jelas. Ya, baik anak sekalian. Ini yang namanya pemenggalan kalimat musik. Yang keempat, teknik vokal ekspresi. Bernyanyi akan ada ruhnya kalau dibawakan dengan ekspresi. Nah, ekspresi ada beberapa tanda ya untuk kita dapat mengungkapkan sebuah lagu. Contoh, di ekspresi ada mengenal tempo. Tempo adalah ketep.
maaf, cepat lambatnya lagu. Apa nah? Cepat lambatnya lagu. Misalnya, angin mamiriku pasang. Kalau dibawakan dengan angin mamiriku pasang, akan sangat berbeda ruhnya. Karena temponya berubah dari tempo yang andante menjadi tempo yang lebih ke arah moderat, allegro, cepat ya. Sedangkan selanjutnya dinamik. Maaf, untuk tempo ada 3 kelompok besar. Tempo lambat, misalnya largo, lento, adagio, itu kelompok tempo-tempo lambat. Sangat lambat, sangat-sangat lambat, sangat lambat, dan lambat. Itu largo, lento, adagio. Kemudian kelompok sedang namanya tempo moderato. Moderato, sedang. Andante juga sedang, tetapi andante lebih lambat ketimbang lebih cepat daripada andante lebih lambat daripada moderato. Karena andante berasal dari kata andare, yang aslinya artinya seperti orang berjalan. Orang berjalan kan seperti ini, jalan biasa. Maaf, ya. Angin mamiriku pasang. Ya, seperti itulah temponya. Jangan angin mamiriku pasang. Itu enggak terlalu cepat. Jalannya jalan hampir mendekati lari begitu. Ya, jangan begitu. Baik, anak sekalian, berikutnya setelah tempo adalah dinamik. Dinamik juga ada 3 kelompok besar. Dinamik pengertiannya adalah keras lirihnya lagu. Kalau kamu memutar TV atau radio, itu kan volumenya, ini urusan intensitas, kekuatan suara. Apakah mau lirih, sedang, atau keras? Ya, seperti itu. Ini namanya dinamik. Nah, sebuah lagu juga diharapkan jangan keras terus atau lirih terus atau sedang terus, juga nggak menarik. Lagu itu coba dibuat yang ada lirihnya, ada sedangnya, ada kerasnya. Karena apa? Ketika orang mendengarkan pesan yang dibawakan dengan lirih, kadang-kadang malah jadi perhatian. Contoh, ketika seseorang berbicara, coba, biasanya begitu. Pesan yang dibawakan penting dan dikatakan betul, diperhatikan sekali. Ya. Sementara kalau keras terus, kadang diabaikan. Tapi juga perlu keras, dari lirih ke keras itu, ada apa itu? Misalnya, contoh di Indonesia Raya yang sudah Bapak tugaskan waktu lampau, anak-anak wajib sebagai warga negara Indonesia wajib menguasai Indonesia Raya, syukur 3 stansa seluruhnya dengan baik. Ya, anak sekalian, coba ketika hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Nah, di bagian ini keras. Ya, dari hiduplah, itu lirik. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Tapi bangsaku, rakyatku, semuanya. Diri lagi. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Keras. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Dan seterusnya. Itu nanti anak-anak sekalian akan merasakan, iya lagunya lebih punya ruh, lebih punya nuansa yang bagus ketimbang datar-datar saja. Inilah fungsi dinamik. Nah, dinamik ada 3 macam. Dinamik lirik kelompoknya seperti piano. Yang lebih lirik lagi namanya pianissimo. Paling lirik, sangat-sangat lirik, namanya pianissimo possible. Simbolnya seperti huruf P italik 3 kecil-kecil, PPP, pianissimo possible. Nah,
kemudian pianissimo PP, piano P saja. Selanjutnya dinamik sedang itu adalah mezzo piano, mezzo forte. Mezzo piano agak lirih, mezzo forte agak keras. Dengan demikian mezzo piano masih lebih lirih ketimbang mezzo forte. Tetapi keduanya termasuk tempo-tempo yang sedang. Maaf, dinamik yang sedang. Maaf Pak Parsimin. Selanjutnya nak, yang berikutnya tempo keras. Ya, mulai dari forte, itu artinya keras. Ya, kemudian ada fortissimo, FF simbolnya, itu sangat keras. Dan ada lagi yang FFF, fortissimo assai, artinya sangat-sangat keras. Ini dinamik, ada kelompok tiga, dinamik lirih, dinamik sedang, dinamik keras. Nah, selanjutnya anak sekalian, untuk tanda ekspresi yang berikutnya selain tanda tempo, dinamik, ada tanda gaya lagu atau tanda ekspresi yang sering orang bilang. Ya, tanda gaya lagu pada dasarnya adalah tanda yang menyatakan bagaimana lagu itu harus dibawakan, apakah dengan kalem, hikmat, ceria, genit, atau dibawakan dengan gembira. Itu contoh gaya lagu. Nah, anak sekalian, kalau di buku-buku lama, buku-buku musik yang lama akan sangat tertera dengan jelas. Contoh Indonesia Raya, tertulis di sana con bravura. Ya, con bravura, bravura artinya gagah perkasa. Con dengan gagah perkasa. Jadi membawakan lagu Indonesia Raya mesti harus sikap sempurna dan dibawakan seperti menghadapi para tentara, menghadapi para pahlawan yang memang sudah memperjuangkan negara ini dengan gagah begitu. Jangan sampai membawakan lagu Indonesia Raya hanya dengan sekehendak sendiri begini begitu, tidak bisa. Kalau kalian menyebawakan lagu Indonesia Raya seperti itu, ada tentara bisa kamu ditendang gitu. Nggak terima mereka, karena mereka merasa menjadi harus bayangkari negara. Ya, mereka penjaga Republik Indonesia. Kita semua sama, harus bertanggung jawab bersama, baik sipil maupun tentara. Kita bersama-sama menjaga kedaulatan RI. Satu diantaranya dengan lagu kebangsaan kita. Lagu itu dibawakan di mana saja, acara-acara resmi, pembukaan SEG, pembukaan Olimpiade, pembukaan rapat dan sebagainya, sampai yang di RT, ada pertemuan RT pun ada Indonesia Raya. Karena memang sudah diumumkan di lembaran negara bahwa setiap ada rapat-rapat maka lagu itu dibawakan, lagu Indonesia Raya. Yang resmi seperti itu. Ini Indonesia Raya, anak sekalian. Baik. Nah, jadi gaya lagu pada dasarnya, kalau yang lagu-lagu yang sudah tertera di buku seni musik yang lama ini, Indonesiaku Cinta, tertera dengan bagus. Hanya lagu-lagu yang kekinian yang kadang-kadang tidak tertulis. Maka kita berhak untuk menafsirkan gaya lagunya, berhak menafsirkan temponya, berhak menafsirkan dinamikanya. Tapi namun demikian, ingat, jangan sampai merusak asli lagu itu. Misalkan lagu Layang Kangen misalnya, jangan dibawakan secara yang merusak lagu itu. Dibuat rock yang rocknya jingkrak-jingkrak. Wong orang kangen kok dibawakan dengan jingkrak-jingkrak, kan salah tafsir begitu namanya. Bener kan? Ya. Maka ketika anak-anak sekalian misalnya membawakan lagu-lagu, pikirkan dulu yang pertama adalah lirik lagu itu apa temanya? Cinta, keluarga, atau mungkin pendidikan, atau mungkin pesan moral yang berupa institusi. Sebuah lagu Mars misalnya, Mars SMP 1 itu ya dibawakan dengan sikap sempurna yang bagus juga, seperti halnya membawakan lagu-lagu Mars yang lain. Ya, jangan seenaknya. Baik anak sekalian, itulah yang namanya gaya lagu, ya, atau orang bilang style
tetapi sering disebut dengan tanda ekspresi orang menyebutnya. Tidak mengapa, esensinya anak-anak sekalian bahwa tanda gaya lagu adalah bagaimana cara mengungkapkan lagu itu, bagaimana cara membawakan lagu itu dengan baik, dengan tepat. Paham? Selanjutnya anak sekalian, yang sering disebut dengan gestur anak sekalian. Gestur adalah gerak tubuh, bahasa nonverbal yang dapat menyampaikan pesan lagu. Misalnya angging mamiriku pasang ditujui tong-tongana tu sarua takkan lupa. Boleh begitu, karena apa? Menyatakan bagaimana yang tidak akan melupakannya. Boleh. Yaule nama ngurangi di sana. Angin yang semilir sampaikan salam gitu. Untuknya, senajan dene itu orang itu cuek, senajan orang itu meskipun orang itu tidak peduli kepada kita, tapi aku suka kok, nggak apa-apa sampaikan salam, nggak apa-apa. Pesan kepada angin yang bertiup. Ya. Contoh begitu anak sekalian. Nah, jadi simpulan tanda ekspresi ada tempo, yang kedua dinamik, yang ketiga gaya lagu. Nah, selanjutnya anak sekalian, untuk menyanyi yang baik tentunya anak-anak sekalian harus menguasai betul karakter suara sendiri. Jangan sampai anak-anak suaranya rendah membawakan suatu lagu yang registernya tinggi, tidak ada perubahan tangga nada, yang terjadi rekoso, sangat susah itu sendiri. Contoh, misalkan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya itu lagunya tinggi karena G sama dengan Do aslinya. Sepertinya anak-anak sekalian. G sama dengan Do ini. Di bagian yang akhir, bangsa rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Suara sangat tinggi anak sekalian. Jadi perlu yang lagu seperti itu untuk orang dewasa tidak problem. Tapi untuk anak-anak yang SMP ke bawah, apalagi SD, biasanya agak